Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Forget everything you know and prepare for the unknown. The stars have aligned for this very moment. It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Halo teman-teman semua, Perkenalkan, nama aku Yulia Ningsih. nama aku Vika Larasati Prativi. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Simak sampai selesai agar kalian memahami materi yang akan kami sampaikan. Baik, yang pertama yaitu pembagian urusan pemerintahan untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas. Satu, yaitu peran pemerintah pusat. Peran pemerintah pusat menentukan kebijakan makroekonomi, yaitu merancang instrumen fiskal atau anggaran, moneter atau suku bunga dan perdagangan. Yang kedua yaitu menetapkan regulasi investasi dan industri nasional, di mana pemerintah pusat menyusun aturan untuk mendorong investasi dan pengembangan industri strategis secara nasional. Yang ketiga yaitu menjalankan program strategis nasional atau PSN, di mana pemerintah pusat melaksanakan proyek-proyek infrastruktur besar dan inisiatif pembangunan penting negara. Dan yang terakhir yaitu batas kewenangan. Untuk batas kewenangan pemerintah pusat yaitu urusan yang berskala nasional dan lintas provinsi. Selanjutnya yang kedua yaitu peran pemerintah provinsi, di mana peran pemerintah provinsi koordinasi antar kabupaten atau kota, yaitu fasilitasi sinergi daerah, harmonisasi kebijakan lintas wilayah, dan penyelesaian konflik antar daerah. Yang kedua, pengembangan kawasan ekonomi regional, di mana pemerintah provinsi merencanakan kawasan strategis lintas daerah, promosi investasi regional, dan optimalisasi sumber daya bersama. Yang ketiga yaitu infrastruktur penghubung, di mana pemerintah provinsi membangun jaringan transportasi antar wilayah, efisiensi rantai pasok regional, dan konektivitas antar pusat pertumbuhan. Untuk batas kewenangannya sendiri yaitu lintas kabupaten atau kota, di mana tidak menggantikan kewenangan kabupaten, berfokus pada koordinasi, integrasi, dan sinergi antar daerah, menghormati otonomi daerah dan prinsip subsidiaritas, serta mendorong kolaborasi untuk kemajuan bersama. Selanjutnya yang ketiga yaitu peran pemerintah kabupaten. Kabupaten sebagai aktor utama karena langsung bersentuhan dengan masyarakat, di mana yang pertama mengembangkan UMKM dan ekonomi lokal, yaitu meningkatkan kapasitas usaha, akses permodalan, dan pemasaran produk unggulan. Yang kedua, meningkatkan kualitas tenaga kerja, di mana melakukan pelatihan vokasi dan teknis, program sertifikasi kompetensi, dan penyesuaian dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga yaitu menyediakan layanan dasar seperti akses pendidikan bermutu, fasilitas kesehatan yang memadai, serta pemerataan layanan di desa-desa. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan potensi daerah, yaitu mengembangkan destinasi wisata, optimalisasi sektor pertanian, dan dukungan industri kecil dan kerajinan. Untuk batas kewenangannya sendiri yaitu berskala lokal dan berbasis potensi wilayah, yaitu fokus pada intervensi di tingkat kabupaten yang relevan dan berkelanjutan. Yang selanjutnya ada indikator pertumbuhan ekonomi berkualitas, di mana kuantitas dan kualitas dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi atau PDRB, di mana menunjukkan peningkatan output barang dan jasa untuk mengukur kuantitas pertumbuhan. Yang selanjutnya ada tingkat kemiskinan, di mana untuk mengukur proporsi penduduk miskin, yaitu mengukur inklusivitas. Yang selanjutnya tingkat pengangguran terbuka atau TPT,
persentase angkatan kerja yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan untuk menilai penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya ada indeks Gini untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, yaitu untuk menilai ketimpangan. Yang selanjutnya ada indeks pembangunan manusia atau IPM. Kualitas hidup berdasarkan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup atau kualitas hidup. Selanjutnya ada produktivitas tenaga kerja, yaitu rasio antara output yang dihasilkan dengan input tenaga kerja untuk efisiensi ekonomi. Selanjutnya ada ciri-ciri pertumbuhan ekonomi berkualitas. Yang pertama, peningkatan output signifikan, yaitu perekonomian mengalami kenaikan produksi barang dan jasa yang kuat dan berkelanjutan. Yang kedua, meratanya pertumbuhan ekonomi, yaitu keuntungan ekonomi dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat untuk mengurangi ketimpangan. Yang ketiga, menurunkan kemiskinan, yaitu pertumbuhan ekonomi berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin secara signifikan. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan manusia, yaitu perbaikan kualitas hidup, akses kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang lebih baik. Oke, untuk selanjutnya yaitu High Responsibility Low Authority. Jadi HRLA sendiri yaitu kondisi ketika pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar tetapi kewenangannya terbatas. Untuk tetap mencapai target pembangunan diperlukan pemerintahan adaptif, inovasi daerah, kolaborasi dengan berbagai pihak, dan advokasi kebijakan kepada pemerintah pusat. Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh kemampuan beradaptasi, berinovasi, dan membangun kemitraan. Yang selanjutnya, strategi kondisi High Responsibility Low Authority atau HRLA. Yang pertama, Adaptive Governance atau pemerintah adaptif. Pemerintah daerah tidak kaku tetapi mampu menyesuaikan kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, jika aturan pusat bersifat umum, daerah bisa membuat turunan kebijakan yang lebih kontekstual. Yang kedua, misalnya program disesuaikan dengan potensi lokal, misalnya pertanian, pariwisata, dan industri kecil. Yang kedua, ada inovasi daerah. Karena kewenangan terbatas, daerah perlu berinovasi dalam ruang yang masih tersedia, misalnya di digital UMKM. Inovasi daerah bisa dengan cara bantu pelaku usaha masuk ke marketplace dan pelatihan online pemasaran. Yang kedua, ada Smart City, di mana inovasi daerahnya bisa dengan layanan publik berbasis digital dan untuk efisiensi birokrasi. Yang selanjutnya ada desa wisata. Inovasi daerahnya bisa berupa menggerakkan ekonomi lokal dan tanpa bergantung pada industri besar. Selanjutnya yaitu kolaborasi multi aktor atau collaborative governance. Jadi karena pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, maka perlu menggandeng berbagai pihak, di mana pihak yang digandeng yaitu pihak swasta untuk memberikan investasi penciptaan lapangan kerja, ada pihak akademisi yaitu melakukan riset, inovasi, dan pendampingan, serta masyarakat yaitu untuk berpartisipasi dan berkelanjutan program. Di mana contohnya yaitu seperti program pelatihan UMKM hasil kerjasama Pemda, kampus, serta perusahaan. Jadi untuk masyarakatnya sendiri yaitu sebagai pelaku UMKM yang memperoleh pelatihan tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu advokasi kebijakan. Walaupun tidak punya kewenangan penuh, daerah tetap bisa mempengaruhi kebijakan pusat. Yang pertama yaitu mengusulkan program melalui Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan, di mana pemerintah dapat menyampaikan usulan program pembangunan daerah sebagai dasar perencanaan nasional. Yang kedua, ikut forum koordinasi pusat daerah, di mana pemerintah berpartisipasi aktif dalam forum koordinasi untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan daerah. Yang ketiga, menyampaikan data dan kebutuhan daerah secara kuat. Pemerintah harus menyampaikan data yang akurat, relevan, dan berbasis bukti untuk memperkuat usulan daerah. Yang keempat yaitu usulan. Nah, usulannya sendiri yaitu bisa berupa tambahan dana, regulasi khusus, sektor unggulan. Dan contohnya yaitu mengusulkan tambahan dana atau regulasi khusus untuk sektor unggulan daerah. Yang selanjutnya ada strategi pendanaan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas membutuhkan pembiayaan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Strategi yang pertama yaitu pembiayaan utama daerah yang dimaksudkan dalam APBD. Yang kedua ada
transfer pusat, yaitu dalam DAU, DAK, dan DBH. Yang ketiga ada kerjasama pemerintah dan badan usaha. Yang keempat ada pendapatan asli daerah atau PAD. Yang kelima ada investasi swasta. Untuk strategi optimalisasinya, yang pertama ada penganggaran berbasis kinerja atau performance based budgeting, yaitu mengalokasikan anggaran berdasarkan hasil dan dampak yang terukur. Yang kedua, prioritas pada sektor produktif, yaitu mengutamakan pembiayaan pada sektor yang mendorong produktivitas dan nilai tambah. Yang ketiga, sinkronisasi pusat dan daerah, yaitu menyelaraskan perencanaan program dan pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan strategi pendanaan sendiri yaitu mengelola sumber pendanaan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Selanjutnya ada koordinasi vertikal dan horizontal. Yang pertama yaitu koordinasi vertikal, di mana dari pusat, provinsi, dan ke kabupaten, yaitu untuk sinkronisasi RPJMN dan RPJMD. Nah, untuk pusat sendiri yaitu melakukan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN, yaitu menetapkan arah kebijakan pembangunan nasional menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun rencana pembangunan. Selanjutnya, provinsi yaitu melakukan RPJMD provinsi atau rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi, di mana provinsi menjabarkan arah kebijakan nasional ke tingkat provinsi dan menjadi pedoman bagi kabupaten atau kota dalam menyusun RPJMD. Selanjutnya yaitu kabupaten melakukan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten atau RPJMD kabupaten, di mana kabupaten menjabarkan arah kebijakan provinsi ke tingkat kabupaten dan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan. Untuk tujuannya sendiri yaitu menjaga konsistensi kebijakan nasional dan daerah. Yang kedua yaitu koordinasi horizontal. Yang pertama yaitu bisa antar OPD, di mana melakukan kolaborasi antar OPD untuk menyelaraskan program, kebijakan, dan anggaran. Yang kedua, mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan ekonomi daerah. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Selanjutnya dengan sektor swasta, yaitu dapat membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta, mendorong investasi, inovasi, dan transfer teknologi, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing. Selanjutnya yang terakhir yaitu dengan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, memberdayakan potensi lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu menciptakan ekosistem ekonomi daerah yang terintegrasi. Selanjutnya ada akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas dalam pertumbuhan ekonomi berkualitas harus berbasis outcome, bukan sekedar output. Output berfokus pada apa yang dikerjakan, yaitu seperti jumlah program, jumlah proyek, anggaran terserap, dan aktivitas dan realisasi fisik. Untuk fokus pada outcome sendiri, berfokus pada dampak nyata, yaitu seperti penurunan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, pemerataan ekonomi, dan kualitas hidup yang lebih baik. Evaluasi kepada kepala daerah harus mengacu pada yang pertama, kesejahteraan masyarakat, yaitu terwujudnya kualitas hidup yang lebih baik, sehat, berpendidikan, dan berdaya. Yang kedua, pemerataan ekonomi, yaitu kesempatan dan akses ekonomi yang setara bagi seluruh masyarakat. Yang ketiga, keberlanjutan pembangunan, yaitu pembangunan yang berkelanjutan secara lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk generasi mendatang. Akuntabilitas berbasis outcome memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Selanjutnya terdapat tantangan, di mana di sini terdapat 6 tantangan. Yang pertama yaitu ketimpangan wilayah. Jadi adanya perbedaan infrastruktur, ekonomi, dan layanan antar wilayah masih tinggi. Yang kedua yaitu pertumbuhan tidak inklusif, yaitu manfaat pertumbuhan belum dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga yaitu keterbatasan fiskal, di mana kapasitas keuangan daerah terbatas untuk membiayai pembangunan secara optimal. Yang keempat yaitu
Sumber daya manusia yang masih rendah, di mana kualitas pendidikan, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja masih rendah. Yang kelima, yaitu minimnya investasi. Jadi, iklim investasi belum kondusif dan daya tarik daerah masih rendah. Dan yang terakhir, yaitu koordinasi masih lemah. Sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan belum optimal. Yang selanjutnya ada solusi strategis, yaitu langkah nyata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Solusi strategis yang pertama adalah pengembangan ekonomi inklusif, yaitu memperluas peluang ekonomi bagi semua lapisan masyarakat. Untuk pengembangan ekonomi inklusif yang pertama yaitu untuk UMKM, yaitu memperkuat daya saing UMKM melalui akses pembiayaan, pendampingan, dan digitalisasi untuk meningkatkan produktivitas dan omset. Yang kedua, ekonomi desa, yaitu mengoptimalkan potensi lokal dan sumber daya desa untuk menciptakan lapangan kerja, nilai tambah, dan kemandirian ekonomi desa. Yang ketiga, ada koperasi, yaitu memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada kesejahteraan anggota dan masyarakat. Solusi strategis yang kedua ada peningkatan kualitas SDM, yaitu membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, seperti di pendidikan, yaitu meningkatkan akses dan mutu pendidikan di semua jenjang untuk membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan adaptif terhadap perubahan. Yang kedua, pelatihan kerja, yaitu meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. Solusi strategis yang ketiga yaitu digitalisasi ekonomi, yaitu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi seperti e-commerce, yaitu mendorong pelaku usaha khususnya UMKM untuk go digital melalui platform e-commerce sehingga jangkauan pasar lebih luas dan penjualan meningkat. Yang kedua, digital government, yaitu mewujudkan layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien melalui sistem digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Solusi strategis yang keempat yaitu perbaikan iklim investasi melalui satu kemudahan perizinan, yaitu menyederhanakan proses perizinan melalui sistem terintegrasi dan berbasis digital untuk mempercepat realisasi investasi dan mengurangi biaya transaksi. Yang kedua, infrastruktur, yaitu meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur strategi seperti jalan, listrik, air, dan telekomunikasi untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan menarik investasi. Solusi strategis yang kelima yaitu perencanaan berbasis data. Bisa dengan cara yang pertama, evidence based policy, yaitu merumuskan kebijakan berdasarkan data yang akurat, analisis mendalam, dan bukti empiris untuk memastikan kebijakan tepat sasaran, efektif, dan efisien. Yang kedua, keputusan yang tepat dan adaptif, yaitu memanfaatkan data real time dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan untuk menyesuaikan strategi dan program sesuai kebutuhan masyarakat serta dinamika perubahan. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama, kebijakan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata. Yang kedua, efisiensi penggunaan anggaran dan sumber daya. Yang ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat diwujudkan melalui sinergi antar pemerintahan, penggunaan indikator kinerja yang tepat, pendanaan yang efektif, serta akuntabilitas yang berorientasi pada hasil. Dengan peran strategis pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata, berkelanjutan, dan berdampak nyata. Cukup sekian penjelasan materi dari kami. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.